Oleh sebab itu, Allah memerintahkan umatnya untuk menikah. Karena apa? Karena Allah menciptakan hambanya itu berpasang-pasangan. Lalu bagaimana jika kita tidak menikah? Ya, berarti kita tidak memenuhi syarat dalam beribadah. Karena menikah merupakan ibadah. Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam rumah tangga, seperti bagaimana kewajiban, batasan, dan wewenang dari masing-masing suami dan istri. Awali dengan kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan. Mengapa laki-laki terlebih dahulu? Sebab laki-laki mempunyai banyak sekali kelebihan di atas seorang wanita. Karena laki-laki mempunyai kelebihan fisik, kelebihan akal, dan kelebihan dalam beribadah. Dan juga seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi seorang wanita. Oleh sebab itu, laki-laki diciptakan mempunyai banyak sekali kelebihan. Untuk apa? Untuk mengemban kewajibannya yang sangat luar biasa terhadap anak dan juga istrinya. Lalu kemudian kewajiban seorang istri. Apa kewajiban seorang istri? Seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjadikan dirinya solehah. Solehah yang dimaksud di sini adalah taat dengan perintah Allah, taat dengan suami selagi apa yang diperintahkan suami itu tidak melanggar syariat agama. Dan seorang istri selain itu juga harus taat dalam beribadah, patuh kepada Allah, dan juga menjaga kehormatannya, berpuasa, dan yang terpenting adalah tidak membangkang terhadap suaminya. Jika seorang istri sudah memenuhi beberapa kriteria tersebut, maka seorang istri sudah dihadiahkan oleh Allah, yaitu surga, yang dimana seorang wanita tersebut bisa memasukinya melewati pintu manapun. Kurang bagaimana Islam terhadap pernikahan? Masih ragu untuk menikah? Dan dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga pun, Islam sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Apabila seorang istri sudah mulai membangkang kepada suaminya, maka seorang suami diperbolehkan untuk menggunakan 3 cara. Yang pertama, menasihati istrinya dengan bahasa yang sangat halus, dengan bahasa kasih sayang, yang dimana dengan bahasa tersebut seorang istri dapat luluh dan bisa meredamkan masalah yang ada. Jika cara tersebut tidak efisien dan tidak berlaku pada seorang istri, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yakni diamkan istri di atas ranjang. Apabila cara tersebut juga tidak efektif, tidak mempan terhadap istri, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan cara yang ketiga, yakni suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Tetapi dalam memukul di sini, Islam juga telah mengaturnya dengan sedemikian rupa, mulai dengan alat yang digunakan untuk memukul, mulai dari cara memukul, mulai dari bagian mana yang tidak boleh dipukul. Islam sudah mengaturnya dengan sangat baik, mulai dari memukul diperbolehkan jika menggunakan ranting siwak, hanya diperbolehkan menggunakan ranting siwak. Dan area daerah yang dipukul pun tidak boleh sampai mengenai daerah yang sensitif seperti kepala dan wajah dan juga lain sebagainya. Dan seorang suami diperbolehkan memukul istrinya hanya sebanyak 10 kali. Dan itu pun tidak boleh sampai meninggalkan bekas tubuh istrinya. Juga diajarkan tentang bagaimana cara meminang yang baik, yakni apabila seorang wanita meminang kepada pihak laki-laki, maka itu diperbolehkan. Bahkan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi jangan malu bagi kita seorang wanita untuk meminang pada seorang laki-laki. Tetapi harus ada catatan. Ketika meminang, kita harus berkonsultasi dengan seseorang yang lebih tahu tentang agama, seperti guru ngaji kita, abah kita, atau orang tua kita. Jadi yang meminangkan kita kepada si fulan adalah beliau yang lebih tua, yang bisa kita percaya untuk meminangkan tersebut. Lalu apabila peminangan tersebut ditolak oleh pihak laki-laki, maka tidak masalah. Sebab apa? Tidak ada yang kurang dalam diri seorang wanita, sebab ia menyatakan cintanya dengan halal, dengan suatu kemuliaan. Jadi yang merugi adalah dari pihak laki-laki yang telah menolaknya, karena ia telah menolak ungkapan cinta yang halal, dan kemudian ia malah memilih jalan yang lebih buruk. Karena dalam mengungkapkan cinta tidak ada yang lebih baik dari peminangan. Beda dengan seorang wanita yang memulai peminangannya dengan media sosial seperti WA, Facebook, dan lain sebagainya. Hal itu malah diharamkan dalam Islam, bahkan tidak dianjurkan dalam Islam. Justru sesuatu yang dipinang dengan cara mulia
menjadikan si peminang itu berpikir yang negatif seperti tidak diterima atau tidak, apakah ini akan ditolak, seperti itu. Jadi kepada kalian yang sudah dipinang, hendaknya lekas memberikan jawaban secepat mungkin. Selain dari konsep peminangan dan juga mengapa kita harus menikah, dalam pernikahan itu juga memiliki syarat dan juga rukun. Adapun rukun dalam pernikahan, yang pertama harus ada seorang suami, yang kedua harus ada istri, yang ketiga harus ada wali, yang keempat harus ada 2 orang saksi, dan yang kelima harus adanya ijab dan qabul. Untuk syarat-syaratnya sendiri, bagi calon suami itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, haji maupun umroh. Yang kedua, atas kehendak sendiri, bukan paksaan orang lain, sehingga tidak sah pernikahan seorang laki-laki yang dipaksa. Yang ketiga adalah jelas sosok yang hendak menikah. Jadi tidak sah suatu akad apabila disampaikan tidak jelas mana yang hendak menikah. Seperti saya nikahkan putriku dengan engkau si fulan, salah satu di antara engkau si fulan A dan si fulan B. Maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena apa? Karena tidak jelas yang mana yang hendak menikah. Lalu yang keempat adalah jelas kelaki-lakiannya. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang memiliki 2 jenis kelamin, sehingga tidak sah pernikahan seseorang yang memiliki 2 jenis kelamin atau tidak jelas itu laki-laki atau perempuannya. Dan yang kelima adalah tidak ada hubungan mahram dengan istrinya. Jadi pernikahan, sebelum kita menikah kita harus tahu nasab dari calon istri kita, sehingga tidak akan terjadi perzinahan seumur hidup. Dan yang terakhir adalah si calon suami harus mengetahui nasab dari si calon istri, minimal tahu nama dan nasab ayahnya. Atau jika kita tidak mengetahui namanya, minimal kita tahu mana yang hendak menikah dengan kita. Lalu yang selanjutnya adalah dalam rukun, yakni adanya seorang istri. Menjadi calon istri pun ada beberapa syaratnya. Mungkin hampir sama dengan syarat menjadi calon suami. Ada mungkin beberapa yang membedakannya. Yang pertama adalah sama, tidak dalam keadaan ihram, haji maupun umrah. Yang kedua adalah jelas sosok yang hendak menikah. Jadi sehingga tidak sah pernikahan apabila diakankan menikahkan salah satu putriku si fulanah A dan si fulanah B dengan si fulan dengan mas kawin sekian. Kenapa tidak sah? Karena tidak jelas mana yang hendak menikah. Dan yang ketiga adalah tidak sedang menjadi istri dari orang lain ataupun tidak dalam masa idah selain dari calon suaminya. Lalu yang kelima adalah jelas keperempuanannya, sehingga tidak sah pernikahan seorang wanita yang memiliki 2 jenis kelamin. Adapun untuk menjadi wali itu ada 8 syarat. Yang pertama, atas kehendak sendiri. Yang kedua, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga adalah harus laki-laki dan bukan perempuan, karena perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wali. Yang keempat adalah taklif, balik dan berakal. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak memiliki celah nalar seperti pikun dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Dan yang kedelapan, harus beragama Islam. Untuk menjadi seorang saksi itu sama seperti menjadi seorang wali, tetapi memiliki 2 tambahan syarat. Yang pertama, harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Dan yang kedua, bukan seseorang yang seharusnya menjadi wali. Dan setelah itu yang terakhir adalah ijab dan qabul. Secara garis besar, syarat dalam ijab dan qabul itu hanya ada 2. Yang pertama, sama dengan ijab qabul dalam jual beli. Yang kedua, harus tegas dan bisa dipahami oleh wali dan juga saksi, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang normatif. Adapun syarat dalam ijab qabul jual beli bisa dikatakan itu yang pertama adalah tidak ada jeda antara ijab dan qabul, baik itu berupa ucapan atau diam yang lama. Yang kedua, harus sesuai antara ijab dan juga qabul. Jadi ketika membaca A dan qabulnya harus juga membacakan A. Yang ketiga
adalah tidak digantungkan. Sehingga tidak ada bahasa seperti ini. Ketika aku bisa berangkat haji, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku. Itu tidak diperbolehkan karena sama saja menggantungkan. Jika ia berangkat haji, jika ia tidak berangkat haji berarti tidak bisa menikah. Lalu yang keempat adalah tidak ada batasan waktu. Dalam pernikahan itu tidak dapat dibatasi dengan waktu. Karena pernikahan yang dibatasi dengan waktu itu tidak sah. Seperti dalam ungkapan aku nikahkan kau dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun. Itu tidak diperbolehkan karena pernikahan itu tidak boleh dibatasi dengan waktu. Yang selanjutnya adalah akad dalam Islam. Akad pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah menikah adalah ibadah. Sehingga jangan kotori ibadah tersebut dengan hal-hal yang buruk, yang haram, seperti menikah hamil di luar nikah, lalu perzinahan, mengumbar aib, mengumbar diri, mengumbar kecantikan dan lain sebagainya. Yang kedua, harus adanya wali dari pihak perempuan. Karena seorang perempuan tidak bisa menikah tanpa izin dari walinya. Dan wali dari perempuan itu adalah ayah kandungnya. Seandainya ayah kandungnya sudah menikah, maka bisa diwalikan oleh anggota keluarga dari ayahnya. Yang selanjutnya harus adanya mahar. Mahar adalah harta yang diberikan oleh laki-laki agar sah pernikahannya. Dan yang keempat adalah adanya 2 orang saksi, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dan yang kelima, harus diiklankan atau mengundang orang yang terdekat kita. Sehingga kita tidak boleh menikah dalam keadaan tertutup. Jadi minimal harus ada tamu undangan, walaupun itu hanya mengorbankan 1 ekor kambing. Yang selanjutnya adalah mahar. Mahar dalam pernikahan atau kedudukan mahar dalam pernikahan itu bisa dibayarkan secara tunai ataupun bertahap sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mahar memang tidak ada dalam rukun dan juga syarat pernikahan, tetapi wajib ada dalam pernikahan. Yang selanjutnya adalah poligami dalam Islam. Dalam Islam, poligami itu diperbolehkan asalkan dengan syarat, yakni harus adil dengan istri-istrinya. Adil yang dimaksud di sini adalah adil secara lahir, bukan adil dalam arti batiniah. Karena adil dalam batiniah itu tidak bisa karena setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Tapi adil dalam lahiriah yang diwajibkan oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah harus mensamaratakan mereka, mulai dari uang bulanan dan lain sebagainya. Dengan begitu, apabila laki-laki sanggup dengan syarat tersebut, maka laki-laki tersebut diperbolehkan untuk berpoligami. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.